Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini sesuai dengan judul videonya ya. Ini hari ini kebetulan saya ada packingan begonia ya, dan alhamdulillah di sini juga menggunakan full media semua ya, atau menggunakan polybag tanpa bongkar seperti ini. Nah, sebenarnya di sebelum-sebelumnya beberapa tahun yang lalu ya, kalau nggak salah kisaran 2 tahun yang lalu, saya sudah pernah buat ya cara merawat begonia yang beli online ya. Nah, setelah sesampainya nanti cara perawatannya sudah pernah sebenarnya, tapi mungkin tenggelam karena sudah lama banget. Hari ini saya mau buatkan cara perawatannya yang baru ya teman-teman. Nah, oke, di sini untuk teman-teman yang belanja 10 jenis atau 10 polybag, saya sesuai dengan janji sudah gratis granulnya, sudah gratis fungisidanya atau antrakolnya, dan sudah gratis NPK juga. Nah, di sini saya kemasnya ukurannya kecil-kecil seperti ini. Tujuannya nanti menyesuaikan supaya di saat sudah sampai nanti NPK-nya ini bisa untuk kisaran di 10 pot, dan ini untuk antrakolnya bisa untuk 10 liter air ya, nanti teman-teman sesuaikan untuk kebutuhannya. Dan ini juga saya menyesuaikan juga, ini di kisaran untuk 10 pot juga ya, bahkan ini lebih ya, untuk kisaran di 20 pot. Nah, oke, di sini saya jelasin dulu ya teman-teman untuk perawatannya. Ketika nanti sudah sampai di rumah teman-teman, jangan kaget ketika daunnya ada beberapa yang layu atau ada beberapa daunnya yang menguning. Nanti teman-teman bisa bersihkan atau bisa buang bagian daun-daunnya yang mengering, daun-daunnya yang menguning ya. Buang, nanti tersisa daun-daun baru atau daun-daun yang masih sehatnya saja. Terus lanjut, apa saja yang harus teman-teman siapkan di rumah ya. Kalau untuk yang beli 10 jenis itu, untuk 3 jenis ini sudah tidak harus menyediakan lagi ya, atau sudah tidak perlu menyiapkan karena ini sudah saya kirim ya, seperti ini. Kalau untuk teman-teman yang belinya hanya beberapa jenis saja di bawah 10, itu mohon maaf tidak dapat free-nya, teman-teman bisa siapkan sendiri atau mandiri di rumah ya. Nah, sebelum diaplikasikan saya jelasin terlebih dahulu untuk fungsinya masing-masing ya. Nah, teman-teman, kenapa saya sertakan untuk antrakolnya? Ini mereknya Antrakol ya teman-teman, fungisida atau anti jamurnya. Di sini kenapa saya sertakan seperti ini, karena menurut pengalaman yang sudah banyak banget teman-teman yang begonianya itu ketika sampai beberapa hari kemudian mengalami bercak-bercak atau mengalami kuning bagian daunnya. Nah, itu biasanya untuk pencegahannya teman-teman bisa lakukan dengan pencegahan pemberian antrakol atau anti jamur. Nah, ini untuk anti jamurnya ini juga untuk pencegahan nanti teman-teman di rumah supaya tidak mengalami busuk akar, tidak mengalami busuk batang, dan juga tidak mengalami bercak daun. Nah, saya nggak bosan-bosan informasi ke teman-teman, segala sesuatunya itu yang terbaik itu adalah pencegahan. Jadi sebelum terkena atau sebelum mengalami bercak daun dan busuk akar juga busuk batang, teman-teman lebih baik untuk lakukan pencegahan terlebih dahulu. Karena segala sesuatu yang sudah terkena atau sudah terserang itu seperti bercak daun, kutu, hama-hama jenis lain, kalau sudah terserang nanti teman-teman memang mau nggak mau membutuhkan pengobatannya itu menggunakan kimia, dan dosisnya itu juga nanti akan dosis yang jauh lebih tinggi baru mempan ya.
Terus di sini saya sertakan NPK-nya. NPK-nya ini adalah untuk penyubur ya, atau untuk pertumbuhan tanaman. Jadi di sini saya nggak mau pakai bahasa-bahasa istilah atau bahasa-bahasa ilmiah. Jadi saya di sini pakai bahasanya yang mudah dimengerti dan mudah dipahami untuk teman-teman yang memang benar-benar baru pemula. Jadi NPK ini dengan granul, ini sekaligus dengan granul, ini sama-sama untuk menjuburkan atau untuk pupuk tanaman ya, supaya nanti tanamannya itu sehat, bagus, dan cepat pembesarannya. Bedanya kalau untuk yang NPK ini adalah kimia, kalau untuk yang granul ini adalah organik ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa menggunakan dua jenis ini dengan waktu yang bersamaan, bisa juga dengan selang-seling, dan bisa juga menggunakan salah satu ya, tergantung dengan selera. Nah, untuk ini NPK-nya ini nanti teman-teman di rumah nanti langsung saya praktekkan ya. Oke, yang pertama yang teman-teman harus lakukan selain dari apa saja yang dipersiapkan, dan jangan lupa juga B1-nya ya. Saya di sini menyarankan untuk teman-teman yang order ya, tanaman apa saja, bukan hanya begonia. Bukan hanya begonia ini, usahakan kalau tidak punya hormonik yang untuk anti stres dan sekaligus untuk zat pemacu tumbuh, teman-teman beli yang murah saja ya, atau beli yang ekonomis saja. Ini yang B1. Sebenarnya untuk hormonik ini ada juga yang kemasan kecilnya, itu di harga 50.000 ya, 100 ml. Kalau yang ini kalau nggak salah di kisaran 28.000 sampai dengan 30.000 kalau untuk B1-nya itu. Biasanya tergantung wilayah ya teman-teman, tergantung wilayah. Kalau saya senangnya pakai yang ini karena ini sudah ada zat pemacu tumbuh, jadi bukan hanya anti stres. Tapi sekali lagi saya tidak menekankan atau tidak memaksa harus pakai yang seperti ini, karena ada solusi lain, bisa menggunakan B1. Jadi oke ya, mudah-mudahan sudah jelas yang harus dipersiapkan apa saja. Lalu ini tanamannya ya teman-teman, ketika sudah sampai di rumah seperti yang saya infokan tadi, kalau ada daun-daun yang mengering atau daun-daun yang menguning, itu dibuang saja. Terus di sini saya bicara yang pahit-pahitnya dulu ya, jadi nggak enak-enaknya saja. Nah, pahit-pahitnya dulu. Nanti kalau teman-teman order begonia itu tidak semuanya bisa tumbuh kecuali keajaiban dari Gusti Allah ya. Makanya untuk teman-teman yang tanam-tanam, berdoa dan berharap sama Gusti Allah supaya dihidupkan ya, diberi kehidupan, karena ini makhluk hidup ya sebenarnya. Nah, terus kalau misalkan teman-teman belinya 10, 15 atau apalagi hanya beli 3, itu tidak semuanya, biasanya menurut pengalaman saya itu tidak semuanya tumbuh dengan baik. Karena untuk pertumbuhan begonia, pertumbuhan calathea, pertumbuhan apapun saja itu biasanya beda jenis, beda perawatan, beda tingkat kesuburan, dan juga beda untuk tingkat kemudahannya. Oke, saya rasa sudah lumayan lama ya untuk penjelasannya, sudah lumayan panjang juga durasinya. Langsung saja ketika teman-teman terima paketan yang seperti ini atau paketan begonianya, teman-teman nanti yang harus dilakukan di rumah adalah proses perawatan atau adaptasinya terlebih dahulu. Nah, ini karena kondisi medianya itu sedikit kering ya, atau hanya lembab saja, karena saya kirimnya itu nunggu agak sedikit kering supaya tidak berat dan juga tidak mengalami busuk. Otomatis nanti teman-teman harus siapkan B1-nya ya, siapkan B1-nya. Nah, ketika sudah dilarutkan, nah ini untuk dosisnya ya, dosisnya satu tutup ini, satu tutup botol ini boleh 2 liter, boleh juga 5 liter, sesuaikan saja. Karena saya nggak pernah pakai takaran yang pasti, hanya di
kira-kira saja ya teman-teman. Nanti larutkan, teman-teman larutkan di rumah untuk B1-nya ini atau hormoniknya ini ya, dua ini ya sama aja ya. Teman-teman kalau yang hormonik ini 3 tutup saja untuk 10 liter ya. 3 tutup untuk 10 liter. Jadi dosisnya lebih sedikit ya. Kalau yang ini lebih hemat atau lebih irit. 3 tutup untuk 10 liter. 1 tutup itu bisa untuk 3 literan lah ya. 3 liter ya. Kalau untuk B1 ini 1 tutupnya itu bisa di kisaran 2 liter. Kalau mau irit 5 liter ya. Nah, takarannya. Nanti teman-teman di rumah jangan bongkar dulu, jangan dibuka dulu untuk packingannya. Karena nanti kalau langsung dibuka, langsung pindah ke pot, nanti selain dari khawatirnya stres karena akarnya ambiar, dan ini juga karena kondisi medianya itu kering, otomatis nanti akan tabur ya teman-teman untuk medianya. Itu alasannya kenapa jangan dibuka. Nah, Kak, apa yang harus dilakukan ketika begonianya itu sampai? Teman-teman lakukan tusuk-tusuk halus atau tusuk pakai jarum ya, teman-teman. Jangan pakai pisau. Tusuk-tusuk pakai jarum, lalu teman-teman kasih tatakan. Tatakannya itu apa saja, bisa piringan, bisa apa saja ya, bisa nampan. Diberi larutan B1 atau hormonik ini tadi, nanti teman-teman taruh. Nah, nanti di kisaran 15 menit atau paling lama itu setengah jam, ketika si nutrisi atau larutan B1-nya itu sudah menyerap dan ini medianya sudah dalam kondisi basah, teman-teman nah baru buka untuk bagian lakbannya. Boleh digunting, boleh juga ini. Nah, ini nanti kalau sudah kondisi basah otomatis tidak akan tabur medianya ya. Nah, oke, itu step yang pertama. Nah, kalau teman-teman di rumah mau ganti menggunakan pot, otomatis teman-teman harus menyediakan potnya dan juga menyediakan media tanam. Nah, untuk media tanamnya itu teman-teman bisa gunakan media tanam apa saja. Yang penting itu lembab atau mengikat air ya, seperti merang, campurannya merang bakar, merang fermentasi. Merang itu adalah kulit padi ya teman-teman. Nah, dan kalau teman-teman mau gunakan sistem tatakan selamanya atau untuk jangka panjang, usahakan untuk tidak menggunakan media tanah. Tapi kalau mau pakai yang media biasa, bisa campurkan tanah. Nah, kalau untuk tanahnya itu untuk di daerah panas itu usahakan perbandingannya 1:1. Jadi misalkan tanahnya 1 pot, sekamnya 1 pot, cacahan daun bambunya 1 pot tuh biasanya banding 1. Tapi kalau untuk daerah yang dingin atau daerah yang sejuk bisa dikurangin tanahnya ya, bisa setengah bagiannya saja. Nah, oke, langsung saya praktek ya. Untuk Calathea dan untuk begonia atau jenis apapun itu sama aja perlakuannya seperti itu ya. Lalu ketika sudah dibuka mau pindah di pot, itu ingat ya, yang full media dengan yang tidak full media itu perlakuannya sama saja ya, sama saja. Nah, ini ya, seperti ini. Karena ini sudah saya packing semua seperti ini, sudah saya lakban semua, tinggal kirim, ini tinggal dibungkus koran. Saya contohkan yang Calathea. Nah, lebih dan kurangnya seperti ini. Kalau medianya sudah lembab, nanti ketika kita bongkar itu nanti tidak tabur ya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk potnya ya, sudah siapkan potnya, sudah disiapkan juga untuk kayak B1 ya, sudah dicontohkan masing-masing tadi ya untuk fungsi-fungsinya atau manfaatnya. Nah, ini sudah saya siapkan untuk potnya itu. Kalau untuk begonia itu bisa disesuaikan ya, disesuaikan potnya, bisa menggunakan ukuran 15 atau 17 ya, jangan sampai kebesaran dulu.
Nah ini ya, ini pot ya. Pot ini saya pakainya sekam fermentasi dan cacahan daun bambu saja ya, karena saya menggunakannya sistem tatakan atau semi hidroponik. Jadi bawahnya itu selalu ada air ya. Nah ini ditambahkan media seperti ini ya teman-teman, ditambah nah tuh sudah ada setengah bagian atau sepertiga bagian, menyesuaikan seperti ini teman-teman. Kalau ada furadan di rumah, furadan itu untuk insektisida ya, atau obat hama ya, biasanya di media itu kalau belum difermentasi dengan baik suka ada kutu-kutu putihnya, itu yang di media ya, itu bisa menggunakan furadan ya. Nah saya juga meskipun sudah difermentasi, suka untuk pencegahan suka saya kasih ya. Ini sudah sepertiga bagiannya seperti ini. Kalau untuk yang begonia tadi sudah dibuka, sudah ini medianya agak ditekan-tekan dikit supaya tidak tabur. Ketika sudah dibuka, dimasukkan ke pot. Lebih kurangnya seperti ini ya nanti. Nah, jadi ini si polybagnya itu teman-teman gunting ya. Polybag tanaman begonianya itu digunting, nanti baru di gini ya. Jadi jangan dicabut gini ya teman-teman, jangan dicabut, tapi seperti ini ya teman-teman, masukin selah jarinya itu, terus dibalik seperti ini, lalu ditumpahin seperti ini. Nah jadi untuk medianya itu tidak rusak atau tidak tabur ya teman-teman, lalu masukkan ke seperti ini. Nah fungsinya tadi untuk granulnya itu bisa untuk menyuburkan, bisa juga dilakukan setelah pindah tanam seperti ini, boleh juga hanya ditabur dijadikan pupuk susulan ya teman-teman, dijadikan pupuk susulan. Nah kalau sudah ditaruh seperti ini, nah ya boleh sebelumnya ya, sebelum ditaruh. Nah ini granulnya ya, granulnya ditabur di sini ya. Nah secukupnya saja, sudah ditabur seperti ini, ininya ditaruh. Tujuannya nanti kenapa ditabur di granul, supaya nanti diserap oleh akar itu mudah ya. Nah taruh seperti ini, baru ditambahkan media lagi sampai penuh ya. Nah kalau repotting juga seperti ini, usahakan nanti jangan ditekan-tekan terlalu kencang untuk penambahan medianya, tapi teman-teman bisa lakukan ketuk-ketuk seperti ini ya, ketuk-ketuk seperti ini. Nah tadi yang terlihat kecil sekarang sudah besar, karena tanaman itu menyesuaikan ya, menyesuaikan. Nanti kalau untuk Calathea dan begonia itu biasanya karena akarnya itu banyak akar serabutnya, beda dengan aglo ya. Kalau aglo itu akarnya memang akar besar-besar ya, menyimpan air. Jadi kalau terlalu besar potnya nanti akan terlalu atau over kelembapan ya. Tapi kalau untuk Calathea dan begonia, semakin besar potnya itu akan semakin cepat pertumbuhannya. Karena apa? Dia banyak akar serabutnya, jadi dia bebas mencari nutrisi, sehingga nanti kalau potnya besar, nutrisinya banyak, nanti pertumbuhan akan cepat ya, atau menyesuaikan. Nah kalau tadi, nah ini ya teman-teman tadi ya, nah kalau sudah dipindah seperti ini berhubung karena tadi sebelum dipindah di pot, ini tadi sudah ditusuk-tusuk ya menggunakan jarum, dan sudah direndam menggunakan larutan B1. Teman-teman kalau sudah pindah seperti ini, tadi sudah dikasih granul, teman-teman boleh spray bagian daunnya atau siram mengguyur dulu. Ketika sudah disiram mengguyur, teman-teman boleh spray ulang menggunakan B1 tadi, atau bisa juga menggunakan hormoning
Untuk penempatannya itu bisa taruh di bawah rak-rakan terlebih dahulu atau bisa di bawah pohon ya. Yang jelas jangan langsung terkena sinar matahari, karena nanti kalau kena sinar matahari nanti akan berguguran untuk daunnya, mengering ya. Biasanya kalau terlalu panas nanti akan mengering pinggiran-pinggiran daunnya. Nah, itu kenapa disarankan untuk ditaruh di tempat teduh terlebih dahulu atau di tempat yang sejuk. Biasanya teman-teman yang sudah-sudah itu biasanya taruhnya itu di kamar mandi. Tuh kayak gitu, yang punya kamar mandinya lega atau kamar mandinya itu lebar, taruh di kamar mandi supaya nanti sejuk ya teman-teman. Nah, untuk Calathea dan Begonia sama, sudah dipindah di pot seperti ini tadi. Sebenarnya ya teman-teman, ini kan bisa hancur sebenarnya ini untuk plastiknya. Teman-teman bisa hanya potong sebagian saja dari sininya ya, dipotong, disobek, lalu ditanam. Nanti akan hancur plastiknya, tapi kadang kurang nyaman ya. Nah, terus ini ya info yang tisu bagian yang sininya itu, ini hanya sebagai penahan ya, atau supaya nanti si lakbannya ini tidak menyentuh batang atau tidak menyentuh pohonnya sehingga tidak terluka untuk pohonnya. Boleh dibuang ya, nggak masalah. Untuk tisu yang di bagian sini, untuk teman-teman yang terima paketan begonia, itu dibuang saja. Nggak berpengaruh atau tidak berpengaruh apa-apa ya. Ketika sudah disiram tadi ya, sudah diberikan B1 ya, sudah dispray B1, taruh di tempat yang teduh ya teman-teman, atau ditaruh di tempat yang sejuk terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini nanti. Nah Kak, NPK-nya itu gimana untuk cara pengaplikasiannya? Kalau granulnya tadi itu bisa ditabur di media, bisa dicampur di media, bisa juga ditabur di permukaan. Itu bisa langsung dikasih saat itu juga ya. Kalau untuk NPK, tunggu si begonia ini ya, sekali lagi tadi nanti jangan kaget kalau ada beberapa daun yang rontok atau beberapa daun yang membusuk, mengering. Itu jangan kaget, dibuang saja supaya nanti tidak menular ke bagian daun yang sudah yang masih sehatnya ya. Kalau untuk pemberian NPK biasanya, kalau saya ya teman-teman, kalau mau pakai itu tunggu daun barunya muncul. Itu artinya kalau sudah daun barunya muncul, adaptasinya sudah bagus, adaptasinya sudah baik, dan juga tandanya sudah bisa sedikit-sedikit dikenakan sinar ya matahari. Tapi sekali lagi untuk begonia tidak bisa langsung ya teman-teman, tidak bisa langsung terkena sinar matahari. Harus ada naungannya, seperti saya juga sama ya, harus ada naungannya. Naungannya kalau di daerah panas banget itu, kalau pakai plastik UV itu bisa di double paranetnya ya, supaya nanti warnanya bisa keluar. Kalau terlalu panas berarti nanti zat hijau daunnya terlalu banyak, untuk warnanya bisa hilang. Nah, seperti itu ya, sedikit-sedikit. Dalam artian sedikit-sedikit, teman-teman bisa di pagi hari aja atau sore hari saja ya, kenakan sinar. Atau bisa juga full, nggak apa-apa, tapi harus ada naungannya. Sedikit-sedikit ya. Kalau masih mengalami layu, nah contoh yang untuk batangnya atau untuk stangnya yang panjang-panjang seperti ini ya teman-teman, yang stangnya panjang-panjang seperti ini, kalau misalkan layu atau misalkan lehetoy ya, atau loyo, nanti jangan kaget, nanti teman-teman bisa kasih turus atau bisa kasih penyangga ya, nanti diikat ya, diikat. Nah, biasanya untuk masa adaptasi begonia itu memang lama, teman-teman. Makanya kenapa kalau ada teman-teman yang jualnya itu murah banget ya, 3.000, 5.000, bahkan hanya 10 ribuan kayak gitu, itu kita sebagai petani begonia, sesama petani begonia tuh sedih, teman-teman. Sedihnya kenapa? Kenapa murah gitu. Kenapa murah? Karena kalau sudah murah itu tidak
tidak banyak lagi yang tertarik ya teman-teman, karena menganggapnya gampang. Padahal untuk merawat begonia ini dari pembibitan daun tumbuh 2 bulan itu di kisaran 3 daun, lanjut lagi usia 2 bulan dari masa semai daun itu sampai sebesar ini butuh waktu sampai 4 bulan bahkan 5 bulan ya. Jadi sebenarnya yang bikin mahal itu bukan tanamannya ya teman-teman, bukan tanamannya tapi prosesnya biasanya ya. Jadi untuk teman-teman di rumah yang begonianya itu nggak besar-besar, terus ada yang busuk, terus kering daunnya, itu jangan khawatir ya teman-teman, karena memang sejatinya merawat begonia itu seperti itu, dia agak lama. Jadi untuk teman-teman yang order itu ya memang harus belajar untuk cara merawatnya terlebih dahulu, terus harus paham dulu perlakuannya seperti apa ya. Nah, kalau sudah seperti ini tadi, pemberian NPK-nya itu bisa nanti setelah masa adaptasinya pulih ya, atau sudah keluar daun-daun barunya. Nah Kak, nah tadi kan ada antrakolnya juga. Kalau untuk antrakolnya ini supaya mencegah akarnya tidak busuk, batang dan daunnya tidak busuk, teman-teman lakukan spray. Biasanya saya untuk 1 sampai 2 liter itu, 2 liter air itu menggunakan 1 sendok teh. Jadi irit ini kalau nggak salah di kisaran 3 sendok ya, 3 sendok makan. Ini bisa untuk pemakaian 1 bulan lebih ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Nah, untuk antrakolnya ini diselang-seling ya. Diselang-seling menggunakan B1 ya. Nah, hari ini menggunakan B1 ya. Spray B1 hari ini untuk masa adaptasinya ya. Terus untuk antrakolnya ini diselang-seling 2 hari kemudian. Misalkan hari ini pemberian B1, besoknya nggak usah dikasih apa-apa, terus besoknya lagi spray antrakol, terus besoknya lagi pokoknya diselang-seling kayak gitu ya. Nah, kalau sudah mulai adaptasi seperti ini, untuk pencegahannya cukup sebulan sekali. B1-nya sebulan sekali, antrakolnya sebulan sekali. Tapi kalau masih masa adaptasi atau masih dalam waktu berjuang untuk hidup begonianya, diselang-seling ya, 3 hari sekali ya, 3 hari sekali. Nah, kalau sudah mulai adaptasi seperti ini, teman-teman di rumah bisa lakukan daun-daun yang sudah mulai tua atau daun yang udah dewasa ini belajar tanam ya, teman-teman belajar tanam supaya nanti kalau induknya mati atau induknya itu layu, ada penerusnya. Jadi jangan biarkan nanti mati beli lagi ya gitu, nanti teman-teman kasihan ya, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman yang harus dilakukan. Kalau ada penyampaian atau ada informasi yang masih kurang lengkap, dirasa kurang pas di hati teman-teman, boleh ditanyakan, boleh komen-komen di video ini ya. Nanti saya intens ya, apa yang teman-teman pertanyakan nanti saya buatkan videonya ya. Videonya secara langsung insya Allah, tapi kalau saya ada waktu ya. Kalau tidak nanti saya cari waktu-waktu yang lain ya, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang berjuang, untuk teman-teman yang merawat begonianya belum pinter, saya juga pernah merasakan, saya juga pernah ngalami ya, beli sampai puluhan yang hidup hanya beberapa, itu sudah hal yang wajar ya. Jadi saya tuh suka sedih ya teman-teman, kalau teman-teman belinya hanya 3, terus yang hidup hanya 1, terus laporan ke saya, Kak, mati semua yang hidup hanya 1. Bersyukur ya, alhamdulillah, karena saya juga pernah dulu ya, puluhan yang tersisa hanya bonggolnya saja ya. Nah, teman-teman kalau yang sisa bonggol boleh disungkup. Terus kemarin ada yang tanya, Kak, boleh disungkup atau tidak? Boleh ya, boleh disungkup. Nanti kapan saatnya dibuka? Kalau dirasa untuk daun-daun barunya itu sudah mulai ada yang tumbuh ya. Tanda-tanda masa adaptasinya itu sudah membaik atau sudah bagus,
itu sudah mulai keluar calon-calon baru atau calon daun yang lebarnya ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, saya rasa segitu dulu ya untuk informasi hari ini. Intinya untuk teman-teman yang order begonia di saya ya untuk free seperti ini, tadi sudah diinfokan ya untuk cara pemakaian dan juga dosisnya. Kalau ada yang kurang-kurang jelas boleh ditanyakan ulang. Nah, oke ya teman-teman, seperti biasa apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, penyampaian saya juga ada yang keliru, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam bercocok tanam.